Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo, selamat pagi yang entrepreneurs MDP TV. Pagi ini kita bertemu lagi dalam program Business Review. Seperti biasa, Business Review tayang Selasa di MDP TV. COVID sudah selesai sepertinya yang entrepreneurs. Jadi banyak bisnis-bisnis yang mulai bergerak kembali untuk mengejar ketertinggalan yang sudah terjadi semenjak COVID muncul, ya. Nah, saat ini ada tren baru yang namanya O2O atau online to offline. Nah, ini topik kita hari ini. Jadi kita akan membahas dengan narasumber kita, Ibu Usniawati Christine atau Bu Titin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi, Pak Anton. Oke, jadi COVID sudah hilang sepertinya ya, tapi kita tetap waspada tentu saja karena memang virus ya selalu ada, walaupun bukan COVID ada banyak sekali virus yang lain. Tapi ini menarik dari sisi bisnis. Muncul fenomena atau tren baru yaitu O2O, jadi online to offline. Jadi back to awal gitu ya. Jadi kembali ke offline. Jadi orang yang darinya online kembali ke
orang sedang belanja yang offline, yang tatap muka, ketemu fisik barang dan sebagainya. Ini mungkin kalau kita lihat di Amerika ya dulu kan online banyak sekali, karena sekarang Walmart sudah memulai itu ya. Kembali lagi, mereka pengen ada interaksi antara pelanggan. Nah sekarang topik kita ini adalah terkait dengan bagaimana O2O ini untuk perkembangan UMKM, terutama di Palembang dan juga Indonesia. Nah sekarang mungkin kita bisa bahas dulu nih, sebenarnya kita mau refresh lah ya istilahnya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan UMKM itu, Bu Titin? UMKM itu adalah usaha rumah tangga, Pak. Di mana sebagian besar menurut data BPS hampir 99% usaha di Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Akibat dari krisis ekonomi yang pertama tahun 98, Ya. itu kan banyak perusahaan itu yang bangkrut, collapse, Pak, perusahaan besar ya. Perusahaan besar collapse. Tapi kok negara kita masih tetap bertahan? Ternyata setelah diselidiki, itu dipengaruhi oleh UMKM. Karena usaha rumahan itu kan modalnya hanya perlu kecil, Pak ya. Usaha di rumah, tidak perlu toko, cukup minimal tenaga kerja 2 sampai 3 sampai 5 orang kalau mikro, dan selebihnya kalau menengah dia bisa sampai 50 orang. Oke. Nah, itu kan usaha modalnya modal sendiri tanpa Tenaga harus kerja. ada brand kayak Merek? etalase merek iya. tertentu. Jadi mereka jual itu secara kecil-kecilan tapi banyak sekali. Jadi sangat menopang seperti itu, Pak. Ya, jadi tapi itu orientasi zaman dulu ya, sebelum krisis Krismon ya. Jadi orang anggap UMKM itu adalah kelas murah, kelas kecil, kelas bawah ya. Kaki lima atau apalah Betul namanya. Nah, itu zaman dulu. Iya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang kan orang sudah menganggap bahwa UMKM itu adalah suatu kekuatan. Iya, benar sekali, Bapak. Terbukti semenjak Krismon itu kan ekonomi kita tetap bertahan karena ditopang oleh pelaku UMKM yang jutaan itu kan. Karena betul ya itu dari sederhana kecil, tapi kan sehari-hari kan cuma butuh makan saja. Iya. Yang itu yang penting. Jadi begitu perut terjaga, politis terjaga, ekonomis terjaga dan sebagainya terjaga. Jadi kita bermanfaat sekali untuk bagaimana menjaga stabilitas negara di sisi kemarin yang Krismon itu terjadi. Jadi UMKM itu sangat berperan di situ. Nah sekarang terkait tadi kita balik topik kita ke tentang O2O ini ya, Bu Titin. Iya. Gimana sih kok bisa muncul nih tren O2O ini? Kira-kira ada gambaran sedikit, Bu Titin, silakan. Itu sebenarnya dari pertama awalnya itu di Amerika, Pak ya, dari Walmart dan Amazon. Di mana di Walmart ini adalah toko bangunan, Pak. Toko Online, bangunan ya, sebenarnya belum online sih, Pak. Mereka mencoba jual, tetapi setelah 4 tahun tidak ada stagnan atau signifikan kenaikan penjualan, tetapi stagnan. Jadi mereka mencoba untuk online, tetapi menarik pelanggan itu ke toko. Jadi O2O itu adalah online to offline. Jadi di mana toko memasarkan produk secara online dan membuat si masyarakat tertarik untuk datang ke toko untuk melihat secara langsung. Jadi kalau misalnya kita kan kebanyakan kalau sekarang kan online semua ya. Iya. Kata orang itu kan kalau beli kan walaupun di foto tapi belum tentu barang yang terima itu sama. Betul. Nah, Walmart ini mencoba menarik kalau misalnya masyarakat mau beli, setelah produk dipesan dan dibayar, mau ambil sendiri atau melihat produk langsung bisa langsung ke toko. Dan itu juga dilakukan oleh Amazon. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Pak, itu yang melakukan pertama itu 2015 itu adalah Matahari. Toko Matahari itu kan toko retail terbesar di Indonesia. Hampir seluruh mall pasti ada. Nah, ini kan mereka ada, kalau sekarang Pak ya, ada website sendiri. Dan itu harga produk semuanya dipasarkan, termasuk produk terbaru. Dan masyarakat kalau mau beli, kalau mau online langsung dikirim ke rumah bisa, atau mau ambil langsung ke Mataharinya juga Toko bisa, boleh. Nah, kalau masyarakat dulu kan Pak lebih seneng ambil itu barang di toko, Pak ya, Toko, karena kelihatan barangnya bisa fisiknya dicoba, kelihatan. terus pas, kalau nggak pas bisa Langsung ditukar, langsung ditukar, diganti betul, semuanya betul. seperti itu. Oke, jadi ada istilahnya perbedaan lah ya. Kalau kita online murni itu kan langsung terima online di Iya. rumah kan. Kalau online to offline ini jadi kita tetap belanja melalui e-commerce mungkin, tapi Iya. kita bisa ambil barangnya ke toko manapun yang kita mau ambil, yang terdekat dengan kita Iya. tentu saja, dan kita bisa lihat barangnya. Kalau nggak cocok,
bisa diganti Bisa gitu kan. diganti ya, Itu jadi betul itu sekali. yang istilah O2O ini ya, yang entrepreneurs. Jadi ini baru memang. Tapi nggak juga baru amat, tapi ini sudah mulai tren lagi sekarang sehingga orang oke belinya di online dulu nih, lihat di platform e-commerce-nya ataupun juga marketplace-nya, kemudian nanti ambil barangnya di toko yang kita mau tentukan. Apakah di dekat lokasi kita atau mau yang di agak jauh, tapi ya tentu saja terkait dengan persediaan masing-masing toko itu ya. Nah, oke, terkait dengan ini Bu Usniawati Christine, bagaimana sih sebenarnya antara UMKM dengan O2O ini, bagaimana kita mensinergikannya? Jadi bagaimana kita mengembangkan UMKM ini melalui platform O2O ini atau online to offline ini? Kalau sekarang Pak, UMKM itu mencoba ya Pak, karena dari kemarin COVID ya, kebanyakan kan sudah online. Iya. Nah, sekarang kan COVID sudah mereda, jadi UMKM itu berpacu gimana sih menarik pelanggan supaya lebih tertarik. Karena kan kalau misalnya dia dari O2O atau online to offline, ketika pelanggan memesan di e-commerce apapun ya, kan banyak sekarang e-commerce-nya, mau Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Mereka biasanya menentukan alamat atau lokasi Iya. dan mau ambil nanti pas di tipe setelah pembayaran mau ambil lokasi apakah di toko langsung Oh, diantar. ataukah diantar atau sebagainya itu tergantung pelanggan. Tapi kebanyakan mereka akan menyalurkan silakan ke toko kami. Jadi secara tidak langsung menarik si pembeli ke toko. Karena kalau dengan mereka datang ke toko, kan produk yang dijual itu mereka bisa lihat variasi yang lain, Pak. Betul. Jadi pertama beli satu, ketika sampai di toko karena ada barang yang Bisa lain beli lebih 3. menarik bisa beli 3, 4 Betul. dan Jadi ada sebagainya. unsur Jadi ada promosinya unsur sekali. promosinya juga seperti itu. Oke. Jadi ini apa ya, perkembangan UMKM ini memang perlu metode-metode yang baru ya. Mungkin dengan O2O ini bisa meningkatkan animo untuk lebih tertarik pada produk-produk UMKM. Mungkin ada ide Bu Titin. Produk-produk UMKM apa yang memang kira-kira ini layak nih dipakai platform O2O itu semua produk, atau ada khusus tertentu kalian mungkin yang lebih ke seni kayaknya mungkin art ya, atau ada yang Hampir semua produk bisa sih Pak. Kalau art ya bisa, tapi kalau art kan kerajinan mungkin kerajinan ya, dan kan lebih sebagainya enak kan kita iya. lihat di online dulu, nggak capek-capek ke tokonya, nanti kalau udah baru Iya. cocok ketemu kita baru ke tokonya. Tapi kan tidak semua orang itu ke seni kan tertarik Pak ya, karena Iya. kemungkinan juga harga. Ya. Nah, platform ini kalau menurut saya itu paling cocok untuk yang makanan. Oh, makanan. Nah, makanan itu kan kalau kita ke toko beli satu, kita misal beli pempek, nggak taunya ada produk-produk yang lain. Sampai ke toko, nggak mungkin beli pempek aja Pak, Ya. pasti beli yang Yang lain. lain-lain. Itu banyak sekali variasinya. Apalagi UMKM makanan itu kan paling banyak Pak ya, Paling banyak. paling banyak sekali. Dan itu kalau misalnya customernya ambil ke toko, saya pernah Pak seperti itu. Saya ambil ke toko, pertama sih mau beli satu. Nggak taunya pas sampai ke toko, oh lihat ada ini, ada ini, ada ini. Nambah Kalau di belanja Palembang saya. sudah banyak pakai itu Bu Titin. Masih belum Pak, tapi Tapi kalau ada di ya? ada, tapi kalau di Jakarta Udah banyak. Oke, jadi kita bisa ke tokonya setelah kita pesan online, atau jangan-jangan pesan online depan toko. Bisa. Nah, itu juga bisa Pak. Karena kan sistemnya nggak mau ngantri ya. Iya. Itu juga bisa. Jadi kita pesan secara online, nanti kita bisa deadline itu tanggal apa? Mau ambil tanggal Jam berapa? jam berapanya. Jadi nanti kita datang ke toko kita langsung ambil. Jadi nggak perlu antri lagi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke O2O-nya. Ya. Jadi mungkin ada beberapa metode O2O ya yang kita pahami. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bu Titin, biar yang entrepreneurs ini paham bahwa ini loh disebut dengan metode O2O dan ini yang bukan. Mungkin silakan. Oke, metode O2O ini ya, itu adalah metode online to offline. Artinya kita menjual secara online, setelah itu mengambilnya secara offline. Nah, di sini kemudahan yang diberikan adalah tadi ya seperti Matahari, kita membeli barang secara online tanpa harus antri dengan size yang sudah kita mau pilih, tetapi ketika kita mau mengambil ke tokonya, ke toko terdekat sesuai dengan alamat yang kita pilih, kita bisa ngecek lagi produknya. Jadi kata orang itu bukan beli barang dalam yang tidak terlihat ya, tapi barang itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicoba. Nah, dengan seperti itu ada kepuasan tersendiri Pak dari si pembeli. Itu yang mau
ditarik oleh si penjual. Satu, kepuasan dalam pembelian barang. Kedua, promosi untuk produk yang lain. Karena sudah beli online, transfer kan sudah selesai, Pak. Iya. Nah, mereka mau ambil jam berapapun yang sesuai mereka set, itu bisa. Jadi nggak harus kalau misalnya kita lagi sibuk, kita belum bisa, kita bisa hubungi toko. Nanti tokonya apakah kita mau ambil langsung atau mau di delivery, itu Pak Oke. ya. Terus pembayarannya juga mudah, karena kan kita sudah bayar, jadi tinggal ambil. Jadi nggak takut lagi nanti, atau pas kita ambil nggak terbawa uang cash atau sebagainya, kan Oke. kita kan bisa lupa Pak ya. Oke. Walaupun kalau orang sekarang sih zaman semuanya serba Iya. HP ya, QR code dan sebagainya. Terus waktu tunggu dan waktu pengambilan itu bisa di set sesuka Iya. si pembeli. Jadi enggak terburu-buru. Kalau misalnya kita lagi kerja kan, kita nggak ada di rumah, nanti saya ambilnya jam 4 pulang kerja. Oke, oke. Bisa sekali Oke, seperti oke. itu. Jadi diberi kemudahan Oke. sebenarnya. Ya. Jadi yang entrepreneurs. Jadi benar-benar suatu metode yang baru yang memang menarik sebenarnya, karena habit perilaku dari konsumen itu Iya. kadang-kadang cenderung untuk melihat barang itu secara langsung dan memilih secara langsung, juga kalau bisa ya langsung mencoba. Nah, mungkin timbul pertanyaan nih Bu Usniawati, Iya. Christine. Begitu O2O ini digunakan ya, berarti kan online murni, bagaimana dampaknya terhadap yang online murni, yang tidak online to offline, tapi online benar-benar murni yang selama ini sudah dilakukan oleh e-commerce. Apakah ada dampaknya ke e-commerce yang bersangkutan? Misal contoh nih, bagaimana tentang kurirnya? Ya kan selama ini kan kurir kan satu kesatuan yang terbantu ya, terdorong oleh adanya online ini. Sekarang kalau ini kan berarti ambil sendiri nih. Bagaimana nanti kedepannya jasa kurir dan sebagainya itu apakah akan berdampak? Jadi apakah ini jenis persaingan antara yang online dengan online to offline, atau justru bisa saling bersinergi, jadi justru saling mendukung malah mungkin, atau ada masukan? Kalau secara sekarang Pak, offline to online atau online to online sebenarnya saling sinergi Pak. Jadi toko itu tetap jualan online, Ya. tapi pilihan untuk pengambilan itu terserah pada si customer. Oke. Kalau dia orang yang tipenya nggak mau ribet, artinya dia semuanya online full. Oke. Tapi kalau orangnya dia ada waktu luang dan dia lebih suka lihat barang produk lain, artinya dia akan mengambil produk di tempat Oke. yang dipilih. Nah, Jadi tidak perlu khawatir ya dampaknya nggak antara perlu khawatir. kurir Iya, ya, kurirnya yang juga. perusahaan-perusahaan sekarang selama ini sering kita pilih untuk jasa apa gitu, jasa pengirimannya kan, Iya. tapi nggak terlalu masalah nih. Nggak terlalu masalah Pak, karena kan balik lagi ke habit Pak ya, kebiasaan. Oke. Ada orang yang serba tidak mau ribet, artinya semuanya maunya langsung sampai di tempat. Tapi ada orang Pakai juga yang yang online lebih murni. online murni Ada dia, yang- tapi ada orang yang lebih nyaman bahwa saya lebih enak lihat produknya. Ada yang dia mau pilih tokonya sama pilih tokonya di Denpasar, Iya, padahal dia di bisa. Medan mungkin kan. Jauh Benar sekali dia. Bapak. Jadi Jalan-jalan dulu deh. jalan-jalan dulu. Tapi kan itu kan balik lagi ke ini Pak ya, Perilaku customer-nya, pelanggannya. perilaku pelanggannya. Jadi yang entrepreneur, jadi jangan khawatir ya. Walaupun nanti kita menerapkan online to offline dan online murni kita masih ada, itu justru menjadi sarana promosi untuk toko kita. Jadi kita bisa dua metode itu. Jadi pelanggan akan merasa nyaman. Oh, kalau saya nggak bisa ambil, oh saya bisa offline nih, ambil apa? Ya, Saya betul online sekali. diantarin Ya, pakai jasa diantarin. kurir. Sementara kalau saya ada waktu, saya mau lihat, saya mau refreshing, mau cuci mata istilah orang kan, kita bisa ambil online to offline. Ini benar-benar bentuk dari promosi baru yang memang bisa meningkatkan volume dari usaha masing-masing pelaku UMKM yang ada di setiap platform e-commerce. Jadi kita memanfaatkan e-commerce yang sudah besar yang bernama untuk kita ambil secara offline barangnya. Jadi toko kita yang memanfaatkan platform e-commerce tersebut juga akan terbantu untuk dipromosikan, karena kita untuk yang terdekat dengan lokasi kita kan bisa ambil barangnya di toko kita, dan kita bisa menawarkan tadi seperti Bu Siti bilang, mungkin dia beli satu akhirnya beli barang yang lain, jenis tipe yang lain yang kita bisa tawarkan waktu mereka kunjungan ke toko kita. Oke, ini benar-benar menarik. Nah, mungkin ini Bu Titin terakhir ya. Ya. Apa sih sebenarnya yang membedakan atau kelebihan dari online to offline ini dibandingkan dengan yang lain atau yang tradisional lah mungkin? Kalau kelebihan online to offline itu Pak ya, kenyamanan. Kalau tradisional kan kita harus makan waktu lagi,
biaya ongkos lagi. Walaupun nanti kita akan mengecek barangnya secara langsung, ada kepuasan, tetapi itu makan waktu, Pak. Iya. Makan waktu sekali ya. Kita harus ke tokonya langsung, tanpa misalnya kita lagi sibuk, kita nggak ada waktu ya. Harus ke tokonya langsung beli. Kalau offline to online, online to offline, itu kan kita harus sudah pesan dulu, barang sudah siap, pas datang kita langsung ambil. Jadi hemat Hemat waktu, waktu. Pak. Jadi Iya. kita nggak perlu ongkos 2 kali bolak-balik seperti itu. Jadi kalau memang yang entrepreneurs yang punya banyak kesibukan, punya Iya, banyak betul aktivitas, sekali. mengelola bisnis yang kita butuh sesuatu barang untuk kepentingan bisnis kita bisa memanfaatkan platform pemetode yang sifatnya online to offline. Jadi kita bisa pesan dulu dan nanti kita ambil barangnya begitu kita ada waktu atau kebetulan lewat gitu kan. Iya, Lewat di kebetulan situ. lewat, Pak. Ya. Terima kasih Bu Titin benar-benar sama-sama, Bapak. bahasan yang luar biasa tentang online to offline ini. Semoga apa yang kami bahas pagi ini bermanfaat untuk yang entrepreneur semua. Oke, sampai jumpa pada program Business Review yang akan datang. Jangan lupa subscribe MDP TV. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih, Bapak.